Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 17 Tebu, gugusan depan 08085, Ambalan Rangkoya Hitam. Baik, saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Sebelum itu, iman secara bahasa artinya membenarkan atau tasdik, yang hampir sama maknanya dengan pengertian iman dalam istilah. Iman secara istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan rukun iman ada 6. Berikut rukun iman yang harus diketahui. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, setiap umat muslim wajib mempercayai kehadiran Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah melihat, mendengar, bahkan menyentuhnya. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua yakni iman kepada malaikat. Artinya, umat muslim perlu mengimani 10 malaikat yang tidak pernah lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada kitab. Umat muslim juga wajib mengimani dan mengetahui kitab-kitabnya, sebab hal tersebut dimaknai dengan meyakini serta mempercayai keberadaan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Iman kepada Rasul. Rukun iman berikutnya adalah mengimani kepada Rasul. Dalam hal ini, umat muslim diwajibkan untuk beriman kepada Rasul-Rasulnya, karena termasuk orang yang sempurna atau insan kamil, memiliki sifat terjaga dari segala perbuatan dosa atau maksum, serta apa yang disampaikan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nafsu sendiri. 5. Iman kepada hari akhir. Setiap umat Islam wajib mengimani dengan dan mempercayai bahwa hari akhir atau kiamat pasti akan datang. Namun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa hari akhir tersebut akan datang. Meski demikian, manusia dapat mengetahui sejumlah tanda-tanda menjelang akhir zaman dan mendekati kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah mengimani qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum penciptaan alam semesta atau zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau qadha yang disebut takdir, dan kata lain qada adalah rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan, sehingga kedua hal tersebut saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.